Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Fitri Rahmajania dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 6, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Vidya Astuti. Pada video ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Kopanitia yang disusun oleh Edric Leonardo dan Francisca Adriani. Baik, langsung saja. Sebuah perusahaan pasti akan merekrut karyawan yang pintar dan memiliki keahlian. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya agar bisa maju dan dapat berkembang dengan pesat. Namun, tidak semua perusahaan dapat eh, namun tidak semua perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang memiliki keahlian yang bagus untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat mempertahankan karyawannya adalah memberikan kompensasi. Karena kompensasi sendiri merupakan hubungan timbal balik antara perusahaan dan karyawan. Nah, jadi kompensasi sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yakni kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Yang pertama, kompensasi finansial, yakni kompensasi yang bersifat langsung yang diterima oleh karyawan yang terdiri dari gaji, lalu tunjangan, dan insentif. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan secara teratur seperti setiap tahun, setiap bulan, maupun setiap minggu. Lalu tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang dianggap ikut berpartisipasi dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Lalu insentif sendiri adalah sebuah imbalan langsung yang dibayar kepada karyawan karena kinerja yang melebihi standar yang ditentukan. Kelompok yang kedua adalah kompensasi non-finansial. Menurut Sutrisno, kompensasi non-finansial adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh karyawan. Kompensasi non-finansial diberikan oleh perusahaan agar kesejahteraan karyawannya terjaga. Lalu kompensasi non-finansial ini berupa fasilitas yang berada dalam perusahaan tersebut, lingkungan kerja dalam perusahaan, dan pujian yang diberikan kepada karyawan. Dari kedua kompensasi tersebut, maka akan berpengaruh pada kinerja karyawan yang dapat menjadikan sebuah perusahaan itu menjadi sukses. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan atas apa yang telah dikerjakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja karyawan memiliki beberapa indikator yang penting seperti kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab. Subjek penelitian yang dari jurnal ini yakni jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Kopanitia adalah kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif eksplanasi, yakni di mana penelitian bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dengan variabel yang lainnya untuk menguji kebenaran hipotesis, yakni untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial yang dilambangkan dengan X1 dan kompensasi non-finansial yang dilambangkan dengan X2 dan kinerja karyawan yang dilambangkan dengan Y, di mana objek penelitian yang dituju adalah karyawan perusahaan pada PT Kopanitia. Lalu pada jurnal ini,
Metode penelitian yang digunakan adalah angket atau kuesioner, yakni cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang akan dijawab oleh para responden. Pada jurnal ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dari jawaban responden mengenai kompensasi finansial, kompensasi non-finansial, dan kinerja karyawan. Deskriptif tanggapan responden dilakukan berdasarkan distribusi jawaban responden dari nilai mean atau rata-rata untuk tiap indikator dan variabel. Dari jurnal tersebut dapat dilihat pada tabel pertama, yakni tabel deskripsi jawaban responden pada variabel kompensasi finansial. Tanggapan karyawan mencapai rata-rata 3,12, menjelaskan bahwa karyawan merasa kompensasi finansial cukup baik. Pada tabel kedua, yakni tabel deskripsi jawaban responden pada variabel kompensasi non-finansial mencapai rata-rata 3,33, yang menjelaskan para karyawan merasa kompensasi non-finansial cukup baik. Lalu, pada tabel ketiga, yakni tabel deskripsi jawaban responden variabel kinerja karyawan, diperoleh mean atau rata-rata 3,59. Lalu, pada tabel keempat, yakni tabel hasil uji F, untuk mengetahui apakah model regresi yang dihasilkan sudah sesuai atau memiliki kesesuaian yang bagus. Dari tabel keempat, menunjukkan hasil uji F sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka, model regresi linear adalah memiliki kesesuaian yang bagus dengan data penelitian. Sedangkan pada tabel kelima, yakni tabel hasil uji T, untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil yang diperoleh hipotesa pertama terbukti, yang menyatakan bahwa kompensasi finansial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan tabel kelima juga dapat dilihat bahwa hipotesis kedua terbukti, yang menyatakan bahwa kompensasi non-finansial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan pada tabel kelima pula juga membuktikan bahwa hipotesa ketiga terbukti, yakni menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan yang lebih dominan di antara kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial terhadap kinerja karyawan pada PT Kopanitia. Hal tersebut telah dijelaskan pada tabel kelima, yang menyatakan nilai T hitung dari variabel kompensasi finansial atau X1 mempunyai nilai sebesar 2,284, dan dari variabel kompensasi non-finansial atau X2 sebesar 2,126. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan penulis, didapatkan kesimpulan sebagai berikut, yakni yang pertama, kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kopanitia, sehingga hipotesis pertama dinyatakan terbukti. Lalu yang kedua, kompensasi non-finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Kopanitia, sehingga hipotesis kedua dinyatakan terbukti. Dan yang ketiga, kompensasi finansial lebih dominan terhadap kinerja karyawan PT Kopanitia, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan terbukti. Nah, sekian dari review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.